Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewan Mekar. Saya dari TI 19C1 dengan NIM 311101593. Saya dari Universitas Pelita Bangsa akan menerangkan pembahasan tentang ISO layer. Oke. ISO layer atau bisa disebut Open System Interconnection adalah atau bisa disebut ISO adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan ISO layer adalah menjadi metode model rujuk bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Next, di sini saya akan menjelaskan 7 metode ISO layer. 7 model ISO layer. Berikut ini merupakan tujuan model ISO layer yang mana pada setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan penggunaan terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat dan perangkat komputer. Oke, satu namanya application layer. Lapisan 27. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna dan end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai sebagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan backshot jaringan. Yang kedua, presentation layer, lapisan ke-6. Lapisan ke-6 adalah presentation layer di mana mempunyai fungsi untuk transaksikan format data yang akan diresmikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat direpresentasikan oleh sebuah jaringan. Next, 3. Session layer, lapisan ke-6. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, kelola, dan dikembangkan. Contohnya, protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, FTP, dan lain-lainnya. Oke, yang keempat, transport layer. Lapisan keempat, transport layer merupakan fungsi untuk memecah data menjadi pekat data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga intinya dapat disusunkan kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk
mentransmisikan data seperti protokol TCP. Yang kelima, network layer, lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat handler untuk paket yang bersifat informat atau IP, Internet Protocol. Baik IP mengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet routing dengan menggunakan bantu router dan switch pada layer 3. Next. Yang keenam, data link layer, lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan atau from control, mengamankan hardware atau perangkat keras. Seperti halnya pada AC, address atau media, assert control adverse. Yang ketujuh, yang terakhir, physical layer, lapisan pertama ke-1. Dan model ISO layer terakhir ini yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensialan, serta membangun arsitektur jaringan seperti perangkat dan topologi jaringan. Baik, hanya itu yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.